dengan juru bicara KPK untuk mengetahui seperti apa sih sebenarnya KPK memaknai ada 11 OTT dan juga capaian-capaian di sepanjang 2025. Kami akan membahasnya bersama dengan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Bapak Budi Prasetyo. Wawancara Pro 3. Pak Budi Prasetyo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Esti. Ya, terima kasih atas kinerja KPK selama 2025 ini, Pak Budi Prasetyo. Ya, Pak Budi, KPK ada 11 OTT yang sudah dilakukan sepanjang 2025 ini dalam konteks strategi nasional pemberantasan korupsi. Seperti apa kemudian Anda dan kawan-kawan di KPK memaknai raihan atau capaian di 2025 ini, Pak? Baik Mbak Esti, yang pertama tentu KPK merasa prihatin karena dengan masih banyaknya kegiatan tangkap tangan, artinya tindak pidana korupsi masih terjadi baik di level pemerintah daerah ataupun kementerian lembaga. Karena selama 2025 ini kegiatan tangkap tangan tidak hanya terjadi di pemerintah daerah ya kabupaten kota, tapi juga ada kegiatan tangkap tangan yang terjadi di kementerian. Yang kedua, dari beberapa kegiatan tertangkap tangan tersebut tercapture bahwa modusnya beragam, Mbak Esti. Tidak hanya soal suap penyuap saja, tapi kemudian ada juga soal ada jabatan, kemudian nanti alirannya kemana saja, dan juga kami menemukan adanya layering-layering dalam penerimaan suap tersebut, yang bahkan melibatkan pihak-pihak keluarga ataupun tim sukses yang kaitannya dengan aspek politiknya, begitu Mbak Esti. Oke, artinya sebenarnya dari data yang sudah KPK sampaikan kemarin, kita tidak hanya bicara soal bagaimana tingginya jumlah tersangka, tapi ini cermin keberhasilan atau sebenarnya tantangan yang masih besar ke depan ini? Ya. Di sisi lain, memang keberhasilan ya, artinya KPK bisa melakukan penangkapan dalam beberapa tindak pidana korupsi. Namun di sisi lain, artinya PR pencegahannya juga masih cukup menantang ke depannya. Karena tentu dalam pemberantasan korupsi kita bicara tidak hanya soal penindakan saja, tapi juga bagaimana kita bisa mengintegrasikan antara modus-modus tindak pidana korupsi yang masih terjadi, bagaimana kemudian ke depan bisa kita tekan, kita tutup celah-celahnya, bolong-bolongnya supaya korupsi itu tidak kembali terjadi. Misalnya Mbak Esti, dalam perkara tangkap tangan di Kolaka Timur terkait dengan pembangunan rumah sakit yang merupakan quick wins ya, atau program prioritas Bapak Presiden di sektor kesehatan, KPK kemudian menindaklanjuti dengan upaya-upaya pencegahan bahwa dalam perkara tersebut adanya dugaan tindak pidana suap dalam pembangunan rumah sakit ya, dari tipe D menjadi tipe C, gitu ya. Artinya ada peningkatan kualitasnya. Kemudian itu menjadi celah para oknum untuk melakukan tindak pidana korupsi. Nah, kemudian KPK bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan melakukan pendampingan untuk pembangunan rumah sakit lainnya. Ini kan ada 32 rumah sakit. Nah, ini penting supaya pembangunan berikutnya tidak bolong ya, seperti pembangunan rumah sakit di Kolaka Timur ini. Ya, artinya apa? Supaya masyarakat itu betul-betul bisa dijamin, bisa mendapatkan akses fasilitas kesehatan yang terbaik dari anggaran yang sudah disiapkan oleh negara. Baik, Pak Budi Prasetyo tadi sempat menyinggung soal ya ini tantangannya juga banyak, tapi ini juga prestasi soal capaian yang ditempuh oleh KPK ini. Nah, tapi sebenarnya tadi Pak Zainuddin Hasan dari akademisi menyatakan ini ada indikatornya, berhasil atau tidaknya. Apa sebenarnya indikator internal KPK untuk menilai keseimbangan antara penindakan dan pencegahan? Bicara pemberantasan korupsi, Mbak Esti, tentu ini bukan hanya soal kinerja KPK saja. Kita pahami bahwa pemberantasan korupsi adalah upaya kolektif. Ya, dari mulai penindakan, KPK juga tentu tidak bisa sendirian. Banyak perkara yang bermula dari laporan aduan masyarakat. Ya. Artinya memang masyarakat ini yang betul-betul melihat, mendengar, mengetahui secara langsung di lapangan seperti apa kondisinya. Karena masyarakat sebagai objek pembangunan tentunya, sehingga dia merasakan sendiri bagaimana pembangunan infrastruktur itu dilakukan di daerah. Kemudian dalam aspek pencegahan juga, Mbak Esti, KPK juga tidak bisa sendirian. Berangkat dari penindakan tersebut, kemudian dari pengukuran yang KPK lakukan secara masif melalui
survei penilaian integritas, di mana dalam survei itu KPK memotret ya, ruang-ruang mana saja yang masih bolong untuk para oknum ini punya kesempatan melakukan tindak pidana korupsi. Tahun ini sudah kita ukur, betul ada peningkatan, sekarang menjadi 72,32. Artinya apa? Dari tahun sebelumnya memang betul ada peningkatan, tapi ini belum begitu signifikan, masih banyak PR. Nah, SPI ini tentu kita pahami bukan sekedar angka, Mbak Esti. Yang terpenting adalah bagaimana kementerian, lembaga, pemerintah daerah, baik di level provinsi, kabupaten, kota, menindaklanjuti setiap temuan dari survei itu. Karena survei itu tidak hanya dipotret dari responden internal institusi, tetapi juga memotret dari perspektifnya masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Dipotret dari ekspertis yang memang secara intens memberikan perhatian terhadap kinerja institusi tersebut, seperti dari peneliti, akademisi, auditor, bahkan juga jurnalis yang memang menempel ya terkait dengan kinerja-kinerja suatu lembaga. Oke. Nah, dari responden yang 360 derajat itu, kita pastikan bahwa hasilnya ini memang betul-betul objektif, memotret outcome dari apa yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Tidak hanya proses, tidak hanya output, tapi sampai ke outcome, apa yang dirasakan dari pelayanan publik yang di-deliver oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah. Oke. Nah, selain itu Mbak Esti, ini kemudian kami lengkapi dengan upaya pendidikan. Ketika sistem sudah diperbaiki, perkara sudah kita tangani, kita harus pastikan orang-orang di belakang sistem yang nanti akan menjalankan sistem itu juga punya integritas yang tinggi. Oleh karena itu, KPK juga melakukan pendekatan melalui aspek pendidikan. Ya, aspek pendidikan ini banyak juga Mbak Esti kami lakukan. Tidak hanya melalui jalur-jalur formal lembaga pendidikan, dari PAUD, ya, SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, tapi juga kita masuk ke ruang-ruang informal. Kita masuk melalui desa anti korupsi, kabupaten anti korupsi, melalui forum-forum keagamaan, banyak hal yang kita lakukan di formal dan informal. Begitu Mbak Esti. Ya, Pak Budi Prasetyo, yang berulang kali disampaikan juga oleh KPK kan soal betapa pentingnya sebenarnya partisipasi publik berperan dalam pengungkapan kasus-kasus di 2025. Maka untuk 2026 sebenarnya bentuk seperti apa partisipasi publik bisa dilakukan untuk ikut memberantas korupsi, Pak? Ya, tentu kami mengajak masyarakat yang memang betul-betul mengetahui, melihat, dan mendengar secara langsung adanya dugaan tindak pidana korupsi untuk tidak segan, untuk tidak sungkan melaporkan kepada KPK. Silakan dilengkapi dengan informasi awal supaya nanti ketika KPK melakukan telaah analisis itu bisa lebih efektif untuk kemudian ditindaklanjuti, ya, seperti dalam beberapa kegiatan tangkap tangan terakhir. Bahkan di penghujung tahun kemarin KPK hat-trick melakukan 3 kali kegiatan tangkap tangan dalam 1-2 hari terakhir. Nah, kemudian dari aspek pencegahan demikian halnya, Mbak Esti. Kementerian, lembaga, pemerintah daerah juga tentunya butuh watchdog, butuh pengawasan dari masyarakat untuk bisa betul-betul memantau transparansi dan akuntabilitas setiap kinerja pencegahan korupsi yang dilakukan oleh para kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Lagi-lagi kita nggak bisa sendiri, masyarakat harus ikut terlibat lebih aktif lagi. Demikian juga dalam pendidikan, masyarakat tidak hanya sebagai objek yang terpapar dari pendidikan anti korupsi misalnya, tapi juga harus bisa menjadi subjek, harus bisa menjadi kepanjangan tangan untuk melakukan sosialisasi, kampanye, internalisasi ke lingkungan-lingkungan terdekatnya. Nah, itu yang harus kita terus gelorakan. Semoga bisa terus masif, baik melalui upaya pencegahan, pendidikan, penindakan, yang kemudian kita kolaborasikan melalui fungsi koordinasi dan supervisi, Mbak Esti. Ya, Kopsup ya. Jadi potret yang diukur melalui SPI ini, outcome-nya, hasilnya seperti apa, kemudian nanti akan dilakukan pendampingan dan pengawasan secara intens oleh KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Sehingga kita bisa memantau day-to-day-nya, prosesnya seperti apa, untuk melakukan tindak lanjut atas pengukuran SPI, untuk melakukan tindak lanjut atas perkara yang terjadi di suatu daerah. Ya. Misalnya Mbak Esti, di perkara Jawa Timur, tentang hibah Pokmas ya,
KPK sudah menetapkan 21 tersangka dalam perkara tersebut. Nah, kalau kita melihat IPA Pokmas ya, Pokir, itu kan masih terjadi, tidak hanya di Jawa Timur tentunya, bahkan tidak hanya di level provinsi, tapi juga di kabupaten kota itu juga ada dana hibah yang kemudian digelontorkan untuk para kelompok masyarakat. Nah, tentu kita tidak ingin korupsi yang terjadi di Jawa Timur ini juga merembet terjadi di daerah-daerah lain. Kita harus memberikan concern soal itu, karena ini dana yang sangat besar, dana yang betul-betul berdampak pada hajat hidup masyarakat banyak. Nah, kemudian KPK melakukan identifikasi, Mbak Esti, melalui fungsi koordinasi dan supervisi tersebut. Baik. Jangan sampai kemudian dana hibah ini tidak tersebar secara merata, tidak mendukung visi misi pembangunan daerah. Ya. Dan hanya dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu. Bahkan jangan sampai kemudian dana hibah ini hanya terimplementasi, kalau kita melihat fakta perkara di Jawa Timur, itu yang betul-betul digunakan atau mengucur terimplementasi itu hanya 50-60%. Baik. 50-40%-nya itu bocor, masuk ke kantong-kantong pribadi. Ya, Nah, ini kan pelajaran berharga ini. sistemik, Oke. Mbak. Ya, Pak Budi Prasetyo, karena ekspektasi publik tinggi apalagi sudah melihat hasil capaian di 2025, maka fokus utama KPK 2026 seperti apa? KPK tentu akan memberikan prioritas pada sektor-sektor strategis yang memberikan dampak pada masyarakat luas ya, seperti di sektor lingkungan, kemudian di sektor politik, pelayanan publik, jadi ya baik melalui pendekatan penindakan maupun pencegahan dan juga pendidikan tentunya. Termasuk ketika nanti persiapan masuk ke tahun politik gitu ya, tentu ada upaya-upaya awal melalui pendekatan pendidikan anti korupsi. Karena apa? Kalau kita melihat perkara di Lampung Tengah misalnya Mbak Esti, itu kepala daerah atau bupatinya dari uang suap yang diberikan kepada yang bersangkutan itu diantaranya mengalir untuk mengembalikan modal kampanye yang dikeluarkan pada 2024. Ya. Artinya apa? Kita melihat biaya politik di Indonesia masih sangat tinggi. Betul. Biaya politik yang masih sangat tinggi ini kemudian memberikan beban bagi para calon yang nanti akan ikut dalam kontestasi pilkada misalnya. Ketika beban politik biaya besar ini kemudian masih terus ada, maka ini juga akan menjadi beban ya ketika seorang nanti terpilih menjadi kepala daerah, baik bupati, wali kota ataupun gubernur. Nitip pesan ini Pak Budi, ini kita menghalalkan segala cara betul. Iya. Betul. Kami menitip pesan ini, tolong dikawal ini. Hutang. Betul. Untuk yang seperti ini tolong dikawal Pak Budi Prasetyo. Kami berharap banyak nanti KPK di 2026 semakin banyak lagi inovasi yang bisa dilakukan untuk bisa memberantas praktek korupsi di tanah air. Terima kasih waktunya bersama kami Pak Budi. Salam sehat untuk Anda dan kawan-kawan di KPK. Selamat menyambut tahun baru, Pak Budi Prasetyo. Ya, sampai jumpa. Terima kasih, Mbak. Mari, selamat pagi. Demikian tadi juru bicara KPK, Budi Prasetyo. Wawancara Pro 3.